Halo semuanya, perkenalkan kami salah satu kelompok arsitektur komputer yang beranggotakan 6 orang. Di sini, kami akan menjelaskan perkembangan komputer dari awal terbentuknya hingga komputer yang kita pakai sekarang. Penasaran kan? Mari kita telusuri awal mula komputer. Sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer. Terlebih di saat pandemi seperti ini, di mana seluruh aktivitas bertransformasi menjadi serba online. Perangkat komputer yang awalnya ditujukan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero. Komputer ini mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Komputer digital generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 hingga 1959. Electronic Numerical Integrator and Calculator atau yang biasa disebut ENIAC merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John Mauchly dan John Presper Eckert dan baru selesai pada tahun 1946. ENIAC berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruang 500 meter persegi. ENIAC juga menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan 167 meter persegi. Ciri-ciri komputer pada generasi pertama yaitu: yang pertama, komponen elektroniknya dari tabung hampa udara atau vacuum tube. Yang kedua adalah program dibuat dalam bahasa mesin atau machine language yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Komputer generasi kedua tahun 1959 sampai tahun 1964. Tahun 1948, penemuan transistor sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer masa itu. Penemu transistor adalah 3 orang fisikawan asal Amerika, yaitu Walter Hauser Brattain, John Barden, dan William Branford. Transistor menggantikan tub vaksin di televisi, radio, dan komputer, sehingga mengakibatkan berubahnya ukuran mesin-mesin elektrik yang tadinya berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Berat dari komputer ini antara 13 sampai 15 ton dibanding generasi sebelumnya yang sampai 30 ton. Transistor mulai dipakai dalam teknologi komputer dimulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih bisa diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulu sebelumnya. Mesin pertama yang dapat memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM menciptakan superkomputer bernama Stretch, dan Sperry Rand membuat komputer bernama Large. Komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah data yang besar, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin komputer large komputer generasi kedua ini telah menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Pada generasi ketiga inilah teknologi Integrated Circuit atau IC
menjadi ciri utama karena mulai digunakan pada sebuah perangkat komputer hingga generasi sekarang. IC dibuat pertama kali oleh Texas Instruments dan Fairchild Semiconductor pada tahun 1959 yang hanya berisi 6 transistor oleh Jack Kilby. Berat komputer ini di atas 6 kg. Komponen IC berbentuk hybrid solid atau SLT dan monolitik atau MST. SLT adalah transistor dan diode diletakkan terpisah dalam satu tempat, sedangkan MST adalah elemen transistor, diode, dan resistor diletakkan bersama dalam satu chip. MST lebih kecil tetapi mempunyai kemampuan lebih besar dibanding SLT. Bisa kita bandingkan dengan prosesor saat ini yang kita gunakan telah memiliki jutaan, puluhan, ratusan juta transistor. Bahkan telah didesain prosesor dengan miliaran transistor. Sebuah perkembangan yang luar biasa dalam masa kurang dari setengah abad. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai tahun 1980-an. Munculnya komputer generasi keempat ditandai dengan munculnya microprosesor. Dikutip dari Britannica, pada awal tahun 1970-an, Fairchild Semiconductor Corporation dan Texas Instruments Incorporated adalah salah satu produsen IC terkemuka. Berat komputer ini di bawah 5 kg. Setiap tahunnya, kedua perusahaan tersebut selalu meningkatkan jumlah IC dan jumlah komponen lainnya ke dalam chip silikon tunggal. Saat jumlah komponen yang meningkat menjadi ribuan, chip tersebut mulai disebut dengan Large Scale Integration Chip atau disebut dengan LSI. Penggunaan chip LSI ke komputer disebut dengan komputer generasi keempat. Penemuan mikroprosesor ini adalah puncak dari komputer generasi keempat. Perkembangan komputer pada generasi keempat ini sudah dapat menggunakan beberapa komponen seperti zaman sekarang, yaitu mouse, keyboard, monitor, dan komponen lainnya. Komputer generasi ini dapat melakukan aktivitas seperti mendengarkan musik, memutar video, dan berbagai multimedia lainnya. Komputer generasi kelima dari tahun 1980 hingga sekarang. Komputer generasi kelima merupakan komputer yang dikembangkan oleh Intel menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULSI. Teknologi yang memungkinkan pemadatan 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini mulai berkembang sejak tahun 1980 hingga saat ini. Ciri lain komputer generasi kelima adalah penggunaan parallel processing atau disebut pemrosesan secara paralel dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Mempunyai berat 3-5 kg dan untuk ukurannya mencapai 13-17,3 inci. Dengan parallel processing, komputer akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pemrosesan yang sangat banyak dengan lebih cepat sebab menggunakan beberapa buah prosesor yang dapat bekerja bersamaan secara paralel. Untuk kecerdasan buatan pada generasi kelima ini masih dalam tahap permulaan atau AI tingkat rendah, belum digunakan secara maksimal karena masih dalam tahap pengembangan. Contoh kecerdasan buatan yang ada saat ini misalnya face recognition yang digunakan pada kamera atau program editing foto. Tipe komputer generasi kelima meliputi komputer desktop, laptop, notebook, ultrabook, dan chromebook. Komputer yang diciptakan pada generasi kelima menggunakan arsitektur yaitu prosesor Micro x86 sebagai standar komputer hingga saat ini. If useful to you.